pilih misalnya ke kargo 2, maaf, saya misalnya ke kargo 3 seperti itu. Ini kita isi barangnya katakanlah 200 karton. Lalu kita submit. Nah, ketika data ini sudah kargo itemnya sudah kita adjust gitu ya untuk diproses, ini ada 100 karton tertuju nanti untuk di pengiriman ke atas nama Irga seperti itu. Lalu dari sini tinggal kita coba optimize. Nah, seluruh datanya tersebut ada 11 task yang tadi kita proses di sini. Ada 11 task. Ketika data ini sudah kita proses, lalu ini tinggal kita select all task. Lalu secara manual sebenarnya kita bisa langsung pilih bahwa misalnya kargo A ini bisa kita jalankan misalnya pakai perhitungan manual. Kargo A ini dijalanin aja nih sama CDE 10 seperti itu. Karena secara dimensi masuk. Kalau itu benar-benar secara manual. Tapi di sini kita ingin coba simulasikan secara sistem. Jadi tinggal kita select all vehicle. Lalu ketika sudah kita select all task, vehicle juga sudah kita select, tinggal kita coba optimize task. Nah, di sini ada macam-macam parameter pun yang harus kita isi nantinya di depan. Seperti maximum time, waktu si rider ini bekerja dalam satuan menit di berapa menit. Untuk 8 jam kita simulasikan dengan 480 menit. Kalau ini maksimum task. Kalau maksimum task misalnya satu rider itu mampu mengirim untuk hanya 3 lokasi gitu ya, 3 drop point. Itu bisa kita adjust juga seperti itu. Dan dari sini tinggal kita optimize saja. Nah, setelah kita optimize dari 11 task tersebut, ternyata sistem ngebaca dari 11 titik pengantaran itu, ini bisa dijalankan dengan 6 armada. Nah, masing-masing armadanya ini pun juga sudah kita langsung bisa pilih bahwa armada ini paling cocok di armada yang berapa. Seperti CDE 1 ada di truk 2, truk 9, dan lain sebagainya. Nah, secara otomatis, sistem juga langsung bisa menentukan bahwa armada ini didedicated untuk worker siapa. Karena tadi di depan, sebagai master, itu sudah kita daftarkan bahwa CDE ini adalah tanggung jawab si worker 1. Yang mungkin menjadi isu ketika ini sudah terdaftarkan, misalnya, ridernya tidak ada nih, atau si drivernya tidak ada, ini bisa kita pilih atau kita ubah ke rider yang memang available di hari tersebut untuk menjalankan task A, seperti itu. Nah, dari sini kita juga bisa select loader. Jadi select loader ini juga nanti kita bisa tambahkan. Sebenarnya sampai hari ini untuk loader sendiri masih belum banyak digunakan di beberapa customer kami. Karena biasanya atau umumnya loader ini dari si checker yang ada di warehouse tersebut untuk meletakkan barang, biasanya mereka tidak menentukan loadernya gitu. Jadi setelah kita dapatkan visualnya seperti ini visualnya. Nah, ini dari peletakan 1 hingga ke barang sekian. Ini benar-benar sampai full. Jadi satu armada ini sudah full, tidak ada space yang kosong. Pun di berikutnya, di yang kedua. Nah, dari sini, jadi tinggal kita assign saja ke ridernya. Jadi ketika kita assign secara otomatis, masing-masing rider ini akan mendapatkan tugas. Bahwa seperti truk nomor 6, untuk si Pratama ini, dia punya 4 drop point. 4 drop point untuk dilakukan pengiriman ke 4 titik seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanya, Pak? Nanti ini kita juga bisa langsung download summary-nya. Ini nanti berbentuk Excel. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Terima kasih. Silakan Pak Andri, Pak Novi. Ya, Pak, saya mau tanya di sisi ini tidak ditentukan harus menentukan jenis kendaraannya, nggak harus ya. Jadi sistem yang nentuin dia harus pakai berapa CDE, berapa CDD gitu ya. Benar, nanti sistem yang menentukan, Pak. Karena kan secara dimensi ini sudah kita daftarkan. Jadi sistem benar-benar mencari dari SKU atau paket yang kita miliki, ini paling cocok masuk ke armada yang mana sih, seperti itu. Ada setup dari sisi ini juga, Pak, bahwa loadability itu minimal berapa persen tuh untuk memenuhi itu ada nggak ya? Berapa persen armada ini sudah muat seperti itu, Pak ya? Iya benar. Jadi saya mau setupnya itu armada anggaplah secara global ya, semua jenis kendaraan itu anggaplah 85%. Jadi dari order yang harus jadi berapa banyak barang yang harus dikirim dalam satu muatan itu minimal harus memenuhi 85% itu. Seandainya dia tidak memenuhi, anggaplah di bawah 85%,
Terus ada ada jenis kendaraan yang di bawahnya, kalau itu diisi muatannya dia itu jadi 100% atau di atas 80%, ya dia bahkan akan disuggest larinya ke sana gitu. Larinya ke kendaraan yang kecilnya gitu. Siap. Nah, kalau saat ini sih Pak, untuk persentasenya juga langsung kita muncul nih Pak. Jadi seperti contoh nih di CD1 ini kan Pak ya, dia akan menempuh jarak 12,20 kilo seperti itu. Ini estimasi time travelnya 1 jam 9 menit, tapi ini belum sampai ke membaca traffic gitu ya di jalan. Lalu secara muatan ini udah masuk di 75,56%, artinya masih ada muatan lagi. Masih bisa dimasukkan muatan lagi nih untuk armada ini. Dari 100% tersebut. Tapi kalau kita cek secara visualnya ini sudah penuh. Dok, mungkin nanti ini bisa dicatat kali Dok ya. Kalau secara muatan kan ini udah penuh, harusnya udah 100% nih. Tapi di sini masih 75% nih Dok. Ini di production ya Mas ya? Production. Artinya nanti gini sih Pak, kalau misalnya secara muatan ini sudah 100%, dia akan nge-split Pak ke armada berikutnya lagi yang memang secara dimensi ini masih masuk. Kalau ternyata dari segi master Bapak punya wing box seperti itu dan juga mobil box nih. Jadi misalnya di wing box ini sudah full. Lalu ada sekitar katakanlah ada 80% itu mohon maaf ada 120% gitu ya. 20% ini sekitar misalnya masuk untuk di dimensi mobilnya itu mobil box. Nah, secara otomatis sistem nanti akan nge-split Pak, bahwa ini akan masuknya ke mobil box, tidak ke mobil yang secara muatannya lebih besar. Benar-benar dia akan menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan si armada yang akan keluar tersebut. Tapi untuk ini nanti saya coba cek dulu nih Pak ya. Kenapa ini 75%, padahal dari segi, kalau kita ngelihat dari segi load muatannya ini udah benar-benar full sih. Harusnya udah 75% nih. Kalau dari sisi settingan secara globalnya ada nggak bahwa saya mau setup loadability-nya saya itu di 85% gitu minimum. Jadi kalau nggak memenuhi syarat itu nggak bisa jalan. Jalan gitu ya? Atau kalau yang bisa memenuhi syarat itu ya nggak bisa jalan. Atau kalau ada yang kendaraan lebih kecil di bawahnya bisa muat 100% di bawah kendaraan